Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak-bapak, kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah masih sayang kepada kita, sehingganya kita diberikan nikmat-Nya dan dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini hendaknya menjadi amal ibadah bagi kita dan dilipat gandakan segala pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serangkaian salam tak bosan-bosannya kita niatkan buat junjungan umat yang bertitulkan Habibullah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Sudah 2 hari kita ditinggalkan yang namanya Ramadan. Yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, selama 30 hari kita melaksanakan yang namanya Ramadan, apakah Ramadan ini mampu untuk menghapus terhadap dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Ramadan, kata Rasulullah, dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang sangat menyedihkan dan yang sangat ironisnya, kita berpuasa tetapi niat kita itu tidak ikhlas. Kita berpuasa tetapi kita masih menyakiti hati orang lain. Kita berpuasa tetapi kita masih mencaci dan menghina orang lain. Kita berpuasa, ketika itu kita masih memakan hak-hak orang lain. Maka gambaran orang yang seperti ini, kata Rasulullah, kabin solimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, tetapi apa yang mereka dapatkan tak lain dan tak bukan
yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan yang ini. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pada hari ini juga kita berada yang namanya bulan Syawal. Kita tahu bahwa Syawal artinya bulan peningkatan. Ketika kita sudah melaksanakan yang namanya Ramadan, kita dididik, dilatih dan dibina. Dan ketika kita memasuki bulan Ramadan, Syawal, mampukah kita merealisasikan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan tersebut? Sekurang-kurangnya kita harus mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan tersebut untuk 11 bulan yang akan datang. Nilai-nilai apa yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita tahankan di dalam bulan Ramadan? Kita lihat contohnya tentang masalah sholat. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Ketika di bulan Ramadan, ketika kita mendengarkan suara azan, langsung kita berlutut dan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berangkat ke masjid ataupun ke musala. Namun ketika habis Ramadan, mampukah kita melaksanakan nilai-nilai hal yang seperti demikian? Seharusnya bagaimana? Seharusnya sebelum masuk waktu salat, sebaiknya kita melangkahkan kaki untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Berbicara tentang masalah salat, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada istrinya, "Wahai istri ya Rasulullah, bagaimana salat ya Rasulullah?" Sang istri Rasulullah itu menjawab, Rasulullah melaksanakan ibadah salat sampai bengkak kakinya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa yang namanya Rasulullah itu adalah manusia yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang Rasulullah perbuat, itu walaupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah itu tidak akan pernah mendapatkan hukuman ataupun hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, Rasulullah adalah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang tidak ada jaminan sama sekali untuk masuk surga. Apapun yang kita perbuat, baik yang namanya kebaikan maupun yang namanya dosa, walaupun itu sebesar biji zarah, maka itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita lihat hadis Rasulullah bahwa amalan yang akan ditanya pertama di hadapan Allah adalah salat. Allah tidak akan menanya kita terlebih dahulu, di mana kamu bekerja, apa pangkatanmu, apa kedudukanmu, apa jabatanmu, berapa banyak kekayaanmu. Itu tidak akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah adalah tentang melaksanakan ibadah salat. Pertanyaan yang diberikan Allah nanti kepada kita itu tidak semudah kita menjawab ketika kita diberikan pertanyaan oleh manusia di muka bumi ini. Kalau di dunia ini mungkin ketika ada orang bertanya kepada kita, misalnya walaupun kita tidak sholat, kita jawab sholat. Misalnya kalau kita selalu berbuat bohong, kita tidak menjawabnya, tidak pernah berbuat bohong. Namun ketika itu di hadapan Allah, mulut yang selama ini biasa berbohong, yang menjawab yang salah kita jadikan benar, yang benar kita jadikan salah, ketika itu mulut kata Allah akan dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam surat Yasin Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita dikunci, ditutup oleh Allah. Kalau seandainya sudah dikunci dan ditutup oleh Allah, maka mulut kita ini tidak bisa apa-apa. Lalu apa yang berkata? Tangan kita yang berkata, dan kaki kita inilah yang akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di atas dunia ini. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita tingkatkan di bulan Syawal ini? Sekurang-kurangnya kita bisa mempertahankannya. Yang kedua adalah kita memperbanyak bersedekah. Di dalam bulan Ramadan, setiap 5 waktu sehari semalam kita melaksanakan sholat di masjid ataupun di musala. Ketika nampak oleh kita kotak celengan infak, sedekah, bantuan untuk anak yatim, langsung kita isi kotak tersebut. Namun ketika habis Ramadan, mampukah kita untuk melaksanakan hal yang demikian? Sekurang-kurangnya bagaimana? Sekurang-kurangnya kita bisa mempertahankan hal yang demikian. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu berinfak, orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau bersedekah, itu malaikat setiap hari mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang masalah malaikat, malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh. Tidak ada sejarahnya, tidak ada keterangannya dalam hadis dan Al-Quran. Yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang selalu ingkar, yang selalu tidak mau menuruti perintah Allah. Namun ketika itu malaikat itu berdoa kepada Allah, pasti doanya itu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doa malaikat kepada orang-orang yang rajin bersedekah? Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahilah, tambahilah harta-harta orang yang selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kepada manusia-manusia yang selalu enggan bersedekah? Manusia-manusia yang selalu yang tidak mau berinfak di jalan Allah, malaikat juga mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya Allahumma a'ti mumsikan talafan, yang artinya ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang tidak mau bersedekah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita pertahankan di bulan Syawal ini atau 11 bulan yang akan 11 bulan yang akan datang. Yang ketiganya, perbanyaklah bertaubat, minta ampun kepada Allah dan mohon maaf kesalahan kepada manusia. Berbicara tentang masalah taubat, berbicara tentang masalah minta ampun, berarti kita berbicara tentang masalah dosa, Pak. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tetapi sebaik-baik manusia ketika ia berbuat salah, ketika ia berbuat melalaikan kewajibannya kepada Allah dan ia minta ampun kepada Allah, itulah sebaik-baik manusia. Dan ketika kita berbuat baik, dan ketika kita berbuat salah dengan manusia, alangkah baiknya kita meminta maaf kepada manusia. Kenapa? Karena tidak hina kita meminta maaf kepada manusia tersebut. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan berikan surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Lalu yang terakhir, bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, yang terakhir yang perlu kita minta, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita tingkatkan, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, memintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan pasti mengabulkannya. Apalagi kita di zaman sekarang ini, bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, suatu virus yang sangat menakutkan buat manusia. Kita meminta kepada Allah agar virus ini dibuang oleh Allah, diangkat oleh Allah, supaya kita terbebas dari virus tersebut dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, jangan kita pesimis untuk berdoa kepada Allah. Optimislah selalu berdoa kepada Allah. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada bersifat pesimis. Kenapa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangankan kita bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, kadang-kadang doanya baru ratusan tahun dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Adam hanya satu kesalahan yang mereka perbuat. Berapa tahun Adam itu doanya dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah? Ratusan tahun. Ayub diderita penyakit oleh Allah. Penyakitnya itu begitu berat, tetapi Ayub walaupun penyakit yang diberikan oleh Allah, Ayub tetap menjadi manusia yang taat kepada Allah. Berapa tahun lamanya Ayub berdoa kepada Allah? Lebih kurang 7,5 tahun Ayub berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya penyakit yang menimpa dirinya agar diangkat dan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini hendaknya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi bagi khatib yang menyampaikan. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqu